sejahtera bagi kita semua. Saya pun juga kalah pantun juga Pak. Kalau kawan-kawan udah berpantun, saya juga harus berpantun. Berburu ke tanah datar, dapat usaha belang kaki. Kalau orang pintar pada belajar, suruh bikin pantun pasti jadi. Baik, yang saya hormati Pak Abinul Hakim SPD MSI selaku penguji pada pagi hari ini Pak. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian kepada mentor saya Bapak Mahmudiyah Hussein SE MSI dan kepada coach saya yang telah banyak membantu kami Pak Fatul Hadiah Eskom Mkom, kemudian Bapak dari LAN RI. Ini saya sampaikan ke Pak Adi, mohon izin saya berdiri ya Pak. Ini isunya sebenarnya latar belakang kenapa inovasi ini, aksi perubahan ini kita munculkan. Ini akibat dari banyaknya isu strategis yang di Provinsi Sumatera Barat yang memang tidak bisa kita akomodir secara langsung. Kenapa? Ini karena yang pertama, proses dari penelitian itu tahapannya sangat panjang Pak. Ada penganggarannya juga di dalamnya, sehingga memang masing-masing OPD itu sangat enggan dia untuk melakukan kajian ke Balitbang. Dari data yang kita lihat ini, bayangkan Bapak, itu ada 51 OPD kita di Provinsi Sumatera Barat, hanya rata-rata bisa kita rata-ratakan itu hanya sekitar 13% Pak dari OPD kita yang melakukan usaha tadi menggunakan Balitbang sebagai jasa untuk melakukan penelitiannya. Nah, kemana semuanya itu mereka melakukan penelitiannya? Yaitu ke universitas-universitas Pak. Ada yang ke UNA, UNP, gitu. Karena apa? Karena di sana data mentahnya sudah banyak. Gitu. Sementara di Balitbang dengan kapasitas peneliti yang saat ini 10 orang. Nah, di situ yang tadi yang ini ya Pak, yang menjadikan OPD-OPD kita enggan dia untuk melakukan penelitian kita. Nah, lewat dari masalah-masalah seperti itu, maka saya berpikir bahwa ini perlu dilakukan suatu inovasi begitu. Maka muncullah inovasi bernama RESPEC Pak, respon penelitian cepat begitu. Nah, ini kenapa kita lakukan ini? Karena apa? Kita mempunyai jangka pendek yang mempunyai tujuan, yaitu tersedianya dulu pertama SOP-nya dulu. SOP-nya pertama tersedia supaya OPD tadi itu mengetahui sebenarnya apa yang dilakukan oleh Balitbang. Selama ini kan banyak orang yang tidak mengetahui tugas Balitbang itu apa sih gitu, hanya untuk inovasi saja. Ternyata kan masih ada tugas yang lain Pak, begitu. Jadi Balitbang itu dipandang sebelah mata kalau yang lebih baik itu melakukan penelitian adalah universitas. Padahal sebenarnya kita melalui Balitbang bisa mengakomodir yang 51 OPD. Kenapa harus ke universitas begitu? Semuanya ada di situ Pak. Nah, karena disiplin ilmu kita kurang di sana, maka yang namanya kolaborasi itu sangat penting. Maka kita melakukan kolaborasi dengan universitas, dengan BRIN, dengan stakeholder yang memang benar-benar mendukung kita begitu. Nah, kemudian setelah kita buat SOP tadi, mungkin ya saya berpikir banyak dari masing-masing OPD kita tidak mengetahui bagaimana sih ke Balitbang itu mengusulkan penelitiannya gitu. Sehingga mereka bisa dengan cepat kita respon. Nah, ini kita buat jangka pendeknya untuk menyusun SOP dan petunjuk teknisnya. Kemudian di jangka menengahnya juga kita sudah membuat pedoman untuk OPD Provinsi Sumatera Barat dalam rencana aksi yang dituangkan dalam dokumen perencanaan gitu. Jadi sebelum tahun besoknya, sebelum dieksekusi, tahun ini sudah kita buat perencanaannya gitu. Sudah ada usulan dari masing-masing OPD. Nah, untuk jangka panjangnya ini ternyata sampai ke jangka panjang Pak. Dari aksi perubahan ini sampai ke jangka panjang itu kita sudah mampu memberikan rekomendasi riset yang cepat dan tepat terhadap permasalahan atau isu yang berkembang di daerah. Nah, kemudian ini menjadi dasar pengambil kebijakan oleh kepala daerah. Selama ini kepala daerah mengambil kebijakan dari mana gitu Pak?
biasanya dari orang-orang terdekat. Dia tidak berbasiskan riset begitu. Biasanya dari orang-orang tim sukses yang memapak, ya kan begitu Pak ya. Sehingga memang tidak berbasis berdasarkan ilmiah yang dia sampaikan begitu. Nah, kemudian apa manfaatnya tadi? Saya bilang, ya tadi untuk OPD kita sendiri ini kita bisa mengurangi juga beban anggaran kita Pak. Jadi dari OPD-OPD itu yang ada melakukan penelitian yang misalnya satu penelitian 300 juta, 500 juta begitu, membuat FS di PU. Nah, itu bisa dilakukan di Balitbank sehingga dananya ke Balitbank semua jadinya. Nah, dana yang ke Balitbank itu kan berarti hanya satu atau beberapa penelitian saja. Dengan respect tadi itu kita bisa mengakomodir APBD. Jadi kita akan memang akan merefocusing jadinya. Jadi kita membuat efisien jadi anggaran kita Pak dengan adanya respect tadi itu. Nah, kemudian ini profil organisasi kita di Balitbank sendiri Pak, mudah-mudahan tahun depan kita jadi Brida. Nah, jadi Brida kita miskin struktur kaya fungsi Pak. Jadi Brida tahun depan mudah-mudahan perdanya bisa cepat selesai Pak. Langsung implementasi aja. Implementasi lagi. Karena saya ini tadi ini saya putar Pak, ini langsung ke implementasinya Pak. Ini ada testimoni dari Bupati Sulawesi Selatan Pak. Ini suaranya nggak keluar. Siapa? Siapa tadi? Ada. Kelihatan kertasnya kelihatan. Kertasnya kelihatan. Terhadap rencana pembangunan sungai-sungai untuk Sani, Sungai Rupaya dan feeder tol Jalan Rengas Kawastraya. Ini merupakan inovasi respon penelitian cepat respek Balitbank Provinsi Sumatera Barat yang akan bagi Kabupaten Solo Selatan. Alhamdulillah dengan bantuan penelitian jalan sungai-sungai Blok Batu Sani supaya menjadi salah satu prioritas pembangunan infrastruktur jalan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Semoga apa yang dilakukan oleh Bank Provinsi Sumatera Barat mendapatkan pahala dari sisi Allah. Amin. Terima kasih. Ya, mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Puspa. Baik, terima kasih Pak Edwin. Ini dukungan dari Bupati Sulawesi Selatan ya Pak Edwin ya. Luar biasa, memang agak lain ya Pak Edwin. Baik, kita ke mental untuk memberikan penguatan terkait apa yang disampaikan Pak Edwin. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang kami hormati Bapak Fatul Hadiah Eskom Mkom sebagai coach dari anggota kami Edwin Tambowolo. Terima kasih Bapak telah membimbing saudara Edwin dalam penyelesaian tugas akhirnya untuk implementasi hasil berbanyak. Kemudian yang kami hormati Bapak Abidul Hakim SPD MSI sebagai penguji. Puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan ke arwah kepada Allah SWT. Kemudian salawat kita kirimkan ke arwah Muhammad SAW. Bapak, lihat
diusulkan oleh beberapa SKPD dan kabupaten kota ya mengalami itu prosesnya cukup panjang. Masuknya ke APBD itu melalui bisa dengan melalui perencanaan yang pelaksanaannya N-1. Kalau kita mau melaksanakan penelitian tentu masuknya sebelumnya. Nah, jadi kita harapkan penelitian cepat ini hal yang perlu kita apresiasi karena ada beberapa daerah atau SKPD yang membutuhkan suatu penelitian yang sebagai dasar untuk mengambil kebijakan. Dan begitu juga oleh pimpinan kita Bapak Gubernur, sana ada yang perlu diteliti cepat. Sementara kita masuk informasi ini adalah pertengahan tahun anggaran. Bagaimana menyikapinya itu yang perlu kita sesuaikan nanti dalam pelaksanaannya. Jadi beberapa usulan dari SKPD dan daerah telah kita upayakan untuk meresponnya secara cepat. Ada yang dengan mengkoordinasikannya ke tingkat pusat seperti BRIN. Kita meminta bekerjasama dengan BRIN untuk melakukan suatu penelitian atau mencari solusi. Kemudian Balitbang juga melaksanakan kerjasama dengan LPPM UNAN dalam rangka untuk merespon usulan-usulan yang diarahkan oleh pimpinan sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan. Kami sangat-sangat mendukung bahwa untuk penelitian cepat ini perlu ya space-nya agak lebih besar gitu. Karena kalau penelitian di universitas dan lembaga lainnya itu kalau banyak itu penelitiannya ada penelitian dasar dan penelitian bumi, Pak. Kita kalau di Balitbang adalah penelitian terapan yang dapat diaplikasikan oleh SKPD atau kelompok masyarakat yang sebagai praktisi. Begitulah Pak dalam pelaksanaannya penelitian cepat ini kita mengkoordinasikan ke seluruh stakeholder yang terkait. Mungkin itu tanggapan kami bahwasanya ya penelitian cepat yang kita canangkan ini seharusnya dapat kita lanjutkan dan kita tingkatkan di tahun-tahun mendatang. Ini itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mentor atas penguatan dan dukungannya terkait apa yang disampaikan dari Pak Edwin, respon penelitian cepat. Dan kita ke Pak Abi, silakan Pak Abi. Terima kasih Pak Atul dan terima kasih Pak Edwin, Pak Datuk yang telah memberikan penguatan juga oleh aksi perubahan dari Pak Edwin terkait dengan respek. Jadi juga sering berhubungan dengan Balitbang. Jadi diajak untuk jadi juri inovasi daerah ya, inovasi. Kemudian terakhir juga kemarin menjadi narasumber untuk penelitian Dinas Pendidikan terkait dengan zonasi sekolah. Ini sangat baik Bapak Ibu, tapi memang sangat miris ya, baru 13% yang menggunakan data penelitian Balitbang ya. Sementara penelitian itu biasanya kan juga bisa menjadi dasar anggaran, dasar untuk mengambil kebijakan gitu. Dan itu mungkin lahirnya Balitbang itu tujuannya juga itu ya Pak ya. Nah tapi kenyataannya ada 2 penelitian yang dulu dilaksanakan dan saya juga terlibat di situ terkait dengan pemetaan kepala sekolah waktu itu diminta oleh Pak Gubernur dan sudah ada datanya dan datanya itu
luar biasa dengan peneliti-peneliti yang kompeten dan sudah dipetakan. Bahkan ada kepala sekolah yang mungkin nih kalau diibaratkan lompatannya cuma kotak kecil gitu. Maka dia tapi onjaannya tinggi, tetapi harus dapat yang lebih besar onjaannya. Tetapi itu pun sudah disosialisasikan ke kepala dinasnya, di lengahan saya, di lengahan saya. Jadi artinya tetap akhirnya seperti itu gitu. Kemudian terkait dengan zonasi, kita lihat antara SMA Lubuk Alung 1 dengan Lubuk Alung 2. Dulu itu mungkin juga tidak dengan penelitian sehingga dianggap bahwa penuh di Lubuk Alung 1 maka dibangun Lubuk Alung 2. Dan nasibnya sampai sekarang Lubuk Alung 2 itu adalah kosong. Tetap berpenuh. Alangkah baiknya dulu kalau misalkan seperti itu adanya, mungkin SMA 1 Lubuk Alung itu diberi aja tingkat gitu. Dibangun ke atas sehingga itu masyarakat Lubuk Alung itu lebih bagus. Jadi ini luar biasa kalau memang ada respect ini betul tersosialisasikan di OPD gitu ya. Nah, mungkin ini akan lebih bermanfaat sesungguhnya gitu kepada bagaimana membuat kebijakan. Dan tentunya sekarang gimana caranya Pak Erwin nanti bersama timnya di Balitbang untuk meyakinkan kepada OPD ataupun pimpinan daerah untuk menggunakan hasil penelitian ini gitu menjadi dasar kan upaya seperti apa. Mungkin itu. Mungkin nanti dibantu juga Pak Datuk. Terima kasih. Saya ingin menjawab apa yang disampaikan Pak Abi. Itu memang sama pemikiran kita. Bagaimana memang OPD ini memang tidak kirim agar bisa memanfaatkan Balitbang dan dia tidak keluar lagi memakai dari akademisi dari universitas. Nah, pada kita ada forum Balitbangan ya Pak Abi. Ada forum Balitbangan. Nah, di sana kita sudah menyampaikan kepada OPD ini berdasarkan kebutuhan lagi Pak yang kita ambil Pak. Kebutuhan OPD-nya gitu. Apa yang Anda butuh kami ada. Jadi kami akan menyiapkan begitu. Nah, kalau dulu kita tidak berdasarkan kebutuhan Pak, tapi berdasarkan pesanan. Jadi kalau kebutuhan itu, ya mereka butuh berarti kita harus menyiapkannya gitu. Jadi mereka yang harus memakainya. Sama yang disampaikan Pak Abi tadi itu kan kebutuhan dari Pak Gub yang masalah SMK itu dulu kan. Kepala sekolah semua dikumpulkan sampai berbondong-bondong datang dan takut mereka kiranya mau dimutasi gitu. Nah itu yang bisa Pak Abi yang bisa kami tambahkan. Terima kasih. Untuk meyakinkannya gimana nanti? Tuh kita bisa minimalnya komunikasinya ke maulah Pak Gubernur rekomendasi. Iya, jadi begini, kita kan juga sudah untuk diseminasinya nanti Pak. Nah ini kan kita sudah berencana ke depan. Tadi kita buat perencanaan dulu, kita sampaikan ke OPD apa kebutuhan OPD. Nah ketika OPD sudah butuh, itu yang kita sampaikan. Tetapi kita butuh juga penekanan dari Pak Gub sebenarnya agar ini tadi di anggaran. Nah ini ditutup ruangnya Pak. Ditutup ruangnya semua OPD yang memang ada anggaran-anggaran untuk penelitian itu semua ke Balitbang gitu Pak. Itu yang akan nantinya kita lakukan begitu. Nah kemudian selama ini hasil-hasil penelitian di Balitbang itu kan tidak diketahui oleh Dewan Pak. Jadi hanya dokumen, hanya sebatas dokumen saja dia disimpan kemudian dia dimakan raya begitu saja. Nah untuk kedepannya kita nanti akan mengundang anggota Dewan Pak DPRD di mana dapilnya untuk mendiseminasikan itu tadi sehingga memang dia melihat langsung tugas Balitbang dan hasilnya di lapangan bermanfaat nggak dengan masyarakat, digunakan tidak oleh OPD yang bersangkutan begitu Pak. Ini rencana kita ke depannya yang bisa kita mohon doa dan dukungannya Pak Abi. Terima kasih. Cukup? Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Abi dan Pak
Pak Edwin dan juga Pak Mentor, Pak Lutut. Terima kasih sudah memberikan masukan dan sarannya, dan Pak Edwin juga sudah menyampaikan tanggapan dari apa yang disampaikan oleh Pak Habib. Pak Edwin ada yang mau sampaikan? Nah, langsung tutup presentasinya guys. Baik, terima kasih Coach. Yang pertama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Coach sendiri, yaitu yang telah banyak membantu kami, dan kami yakin ini kerjaannya sangat luar biasa Pak Abi. Jadi ini melebihi dari sebuah penelitian Pak. Sampai tidur ya. larut malam pagi. Saya baru tadi pagi baru ngirim ke Bapak ya. Ya, saya mohon maaf ya Pak, karena memang banyaknya rutinitas kita juga. Nah, saya juga ingin menutup ini dengan pantun Pak. Untuk apa menanam padi kalau tidak bisa dijadikan nasi? Untuk apa ikut PKP kalau tidak bisa berinovasi? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kata berikutnya.